Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih. Lima khuliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Umum PBNU, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat kita, Bapak Kiai Arifin Junaidi, atau saya sering menyebutnya Pak Arjuna, dan seluruh keluarga besar LP Ma'arif, baik yang di pusat maupun yang di provinsi. Izinkan ini bukan ceramah tapi berbagi, sharing. Oleh karena itu nanti dengan senang hati kami pun juga bisa mendapatkan hadiah dari panjenengan semua, hadiah pemikiran-pemikiran gitu. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih. Tentu yang pertama sebagai Ketua PBNU saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sungguh luar biasa kepada LP Ma'arif atas kontribusinya yang luar biasa pula, tidak mengenal lelah meskipun dalam penuh keterbatasan, tetapi ikhtiar yang terus-menerus untuk menaikkan kualitas pendidikan kita, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu dari lubuk hati yang dalam, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih ini, dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebajikan dalam keabadian, yaitu amal jariah panjenengan semua. Dan tentu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, kalau ada khilaf saya mohon dimaafkan. Tentu sebelum saya berbagi ke panjenengan semua, ada baiknya kita kirim doa kepada para pejuang-pejuang yang mendahului kita, pejuang LP Ma'arif. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan limpahan ampunan, kasih sayangnya, dan dijadikan alam kuburnya sebagai raudhah min riyadil jinan. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Banyak pelajaran yang kita ambil di luar manusia itu juga bagian dari pelajaran sebenarnya. Kalau kita lihat ikan misalkan pada saat baru dilahirkan itu warnanya tidak nampak beda, ya, warnanya hampir sama semua. Tetapi kalau dia itu sudah dipelihara lama kelamaan itu akan kelihatan warna-warninya, ya, warna-warna. Setiap ikan punya identitas sendiri. Oleh karena itu anak-anak kita waktu di TK, waktu di SD itu hampir sama semua lah begitu. Tapi tahu-tahu begitu dewasa ada yang jadi A, jadi B, jadi C, demikian dan seterusnya. Nah, tugas kita itu adalah menyemai, ya, terus-menerus benih-benih keunikan, ya, benih-benih kebaikan dari apa yang kita miliki, yaitu anak-anak kita semua. Saya kira tugas kita itu ada di situ. Sebagai pengantar, saya kira kita perlu belajar memaknai apa ya kira-kira makna di balik COVID-19 ini. Itu. Karena pada dasarnya setiap kejadian alam, kejadian apapun, itu di balik itu ada hikmah. Sehingga bagi kita semua adalah mencari hikmah di balik COVID-19 itu. Sehingga bagi pepatah yang panjenengan semua pirsa begitu, al-alim yakfi bil isyarah wal laim la yakfi walau bil hijarah. Jadi orang alim itu, orang cerdas itu dia faham dengan bahasa isyarat. Dan orang yang tidak cerdas itu dilempar batu pun dia tidak faham. Saya kira COVID ini lebih dari lemparan batu. Lebih dahsyat dari lemparan batu. Oleh karena itu kalau kita tidak faham atau tidak mau mencari hikmah di balik itu, saya kira nemen lah begitu. Oleh karena itu tugas kita adalah tentu menyelesaikan persoalan COVID ini dan sekaligus mencari apa makna di balik COVID-19 itu.
Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya sering ditanya, Pak Nur, kapan COVID ini selesai? Itu. Ya, sebelum menjawab kapan selesainya, saya ingin menunjukkan tren nasional per 31 Mei kemarin. Ya, itu grafiknya ini naik terus ini. Ya, naik terus. Ya, itu. Oleh karena itu, ini bisa landai atau bisa turun sangat tergantung dari kebijakan dan implementasinya. Kalau kebijakannya itu protol-protol, tidak sistemik, kalau kebijakannya itu asimetris, baik antar kementerian sendiri tidak nyambung, ataupun pusat dan daerah, sehingga tidak ada yang namanya orkestrasi yang baik, maka akan semakin lama. Akan semakin lama. Termasuk juga perilaku sosial. Ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Ada yang masih di TV setiap hari, ada yang stay at home, tinggal di rumah, tetapi di satu sisi ada new normal, menyiapkan kapan nanti ini terbiasakan. Ini dua hal yang asimetris. Di satu saat kita disuruh tinggal di rumah, di saat yang sama kita diajak untuk ini. Oleh karena itu, ini harus dikelola. Bukan berarti tidak boleh, tapi harus dikelola dengan baik. Yang ketiga, penambahan positif barunya itu luar biasa banyaknya, paling tidak sekitar 700-an, kapan 900 dan seterusnya. Ya, padahal kapasitas penambahan bed kita sangat kecil sekali. Satu bed di rumah sakit itu dipakai oleh penderita COVID minimal 14 hari. Itu satu bed. Ya, satu bed 14 hari. Karena siklus ini ya, pandemiknya. Sehingga dari situ, berapa sih penambahan bed kita di rumah sakit ini? Akibatnya apa? Akibatnya karena kapasitas di rumah sakit penuh, muncullah kebijakan yang namanya isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri. Wis sampean tinggal di rumah sampean sana aja. Begitu. Ya, nanti kalau ada apa baru periksa. Kalau rumahnya besar seperti rumahnya Pak Arjuna, itu bisa lah isolasi mandiri. Tapi kalau rumahnya petak-petak, terus gimana ceritanya mau isolasi mandiri? Akibatnya apa? Akibatnya punya potensi sebagai carrier, pembawa. Ya. Dan mortality rate kita itu 6%. Kalau Surabaya sekitar 10%. Kalau nasional 6%. Internasional kira-kira tidak lebih dari 2%. Itu, tidak lebih dari 2%. Artinya apa? Artinya tingkat fatalitas atau kematian akibat corona di tempat kita itu masih relatif tinggi dibanding dengan negara-negara lain. Ini semua menjadi pelajaran juga. Ini tadinya pada saat 27 April diramalkan akan berakhir di Juli 2020. Tetapi berangkat dari data-data berikutnya, pada saat meramalkan tanggal 7 Mei kemarin, itu diperkirakan berakhirnya Oktober. Ya, itu. Jadi kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau seandainya ini lama. Orang sekarang sedang memikirkan, kalau recovery-nya itu bentuknya seperti huruf V begini, huruf V, seret begini, itu relatif nyaman. Begitu sampai di bottom line, sampai di asfal asafilin, itu langsung naik lagi. Tetapi yang dikhawatirkan, ini sampai di bottom line, tidak naik-naik. Seperti huruf U. Bahkan ada yang menyampaikan, jangan sampai jadi huruf L. Begitu seret, dan naik. Nah, oleh karena itu yang menjadi persoalan kita sekarang kalau terkait dengan COVID ini adalah daya tahan. Daya tahan kita. Baik daya tahan sosial, daya tahan ekonomi, sampai bisa jadi daya tahan politik, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan bagi kita semua, pada saat-saat terjadi krisis seperti yang sekarang ini, itu persoalannya bukan krisisnya itu. Itu jelas persoalan, tapi persoalannya itu adalah ya kita mereaksi menjawab krisis itu dengan logika-logika yang usang. Ya, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, but to act with yesterday's logic. Kita menjawabnya dengan logika-logika yang usang, padahal persoalan baru. Logika yang dipakai yang lalu, tidak nyambung. Ya. Yang kedua, saya kira kita semua sepakat, ujian terbaik bagi para pemimpin itu pada saat krisis.
Kalau keadaannya normal itu ya biasa saja, normal. Tapi pada saat krisis inilah sebenarnya kepemimpinan itu terlihat apakah dia efektif atau tidak di dalam menjalankan keputusan-keputusan. Akhirnya, karena sekarang itu akan muncul yang namanya new normal, new times, maka nanti akan ada new need, kebutuhan baru, dan tentu akan ada new solutions. Sehingga dari situlah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita sudah dikenalkan dengan kaidah al-mukhafadhatu al-qadimus shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan yang lama yang masih baik dan mencari yang baru yang lebih baik. Ini yang harus terus-menerus kita eksplor. Ya, ini yang harus kita eksplor. Itu. Saya sering bercanda kaidah ini bagi saya sendiri tidak berlaku di urusan rumah tangga. Di urusan lain, urusan rumah tangga saya sampai di sini aja. Sampai di al-mukhafadhatu al-qadimus shalih. Wal akhdhu bil jadidil aslahnya saya bukan mazhabnya gitu. Ada istri lama. Setuju ya. Baik, kalau kita belajar makna COVID, apa sih kira-kira pelajaran? Tentu pelajaran itu banyak. Panjenengan pun juga punya makna tersendiri atau bisa. Tetapi izinkan ini yang saya coba saya renung-renung, yaitu yang pertama itu runtuhnya keakuan. Aku ini runtuh sekarang. Ya, dengan adanya wabah atau pandemik ini, tidak bisa orang menyelesaikan sendiri, tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu, sudahlah, bukan saatnya lagi kita mengandalkan aku, saya, organisasi saya, dan seterusnya. Tidak cukup. Tetapi kekitaan. Ya. Yang kedua, pada saat kekitaan itu, maka yang harus dibangun adalah social cohesiveness, ikatan sosial yang harus kuat. Dan kalau kita mau membangun ikatan sosial, itu prinsipnya adalah prinsip mutuality. Prinsip saling memberi, saling menerima, dan saling menghargai. Sepanjang kita belum bisa mengandalkan prinsip kesalingan atau mutuality, tidak mungkin, susah sekali kita membangun social cohesiveness. Mengapa keakuan ini harus runtuh dan harus kita runtuhkan? Karena logiknya, apa yang saya ketahui, kalau saya yang punya prinsip aku, itu jauh lebih sedikit daripada yang saya tidak tahu. Apa yang saya miliki jauh lebih sedikit dari apa yang saya tidak miliki. Taruhlah saya tahu nama orang, berapa sih nama orang yang saya ketahui, dan berapa yang saya tidak tahu nama orang. Belum ilmu loh ya, hanya nama saja. Itu. Oleh karena itu tidak pantas kalau saya itu mendominasi di dalam konteks sosial besar. Karena yang saya miliki itu jauh tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang tidak saya miliki. Yang ketiga, COVID ini memaksa kita untuk berubah. Untuk berubah dan nanti kemungkinan akan masuk yang new normal. Nah, kalau mau berubah, itu yang digarap dulu, itu mindset-nya. Ya, mindset-nya harus berubah dulu. Ya, bukan sekedar teknisnya, tapi mindset-nya. Bukan sekedar social distancing-nya, harus berjarak. Ya, bukan sekedar itu. Tetapi mindset-nya sehingga dia bisa menjawab kenapa saya harus berjarak. Dan kalau berjarak akibatnya apa? Rentetan berikutnya itu. Terus yang kedua, metodologi yang kita harus rubah juga. Dan ujungnya adalah perilaku. Tetapi tetap harus memperhatikan sistem nilai. Kalau ini tidak dikunci di sistem nilai, maka nanti perubahan itu akan menghilangkan, ya, akan meninggalkan nilai yang kita yakini kebenarannya. Sehingga justru itu yang dicari oleh orang lain, gimana caranya di dalam perubahan itu, nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya itu lepas. Ya. Apa yang dilakukan Wali Songo itu pada dasarnya beliau kebalikan dari COVID. Ya, yang lama, nilai lama, yang perilaku lama dipertahankan, tapi value-nya yang dimasukin. Nilainya yang dimasukkan. Tapi kalau sekarang, ini yang paling dikhawatirkan karena kita dipaksa perilaku berubah, dan ujung-ujungnya kalau kita tidak hati-hati, ini yang diambil adalah value-nya, nilainya yang mau dibuang. Saya kira itu yang harus kita mikir lebih dalam lagi.
Yang keempat, saya kira ma'arif harus tetap menjaga hitohnya. Nah, sebagai pemungkin. Jadi kalau tidak ada ma'arif, tidak mungkin pendidikan itu bisa mencetak generasi yang bermasa depan. Oleh karena itu, ma'arif ini menjadi pemungkin. Ini benar. Gitu. Dan yang kelima, membangun ekosistem inovasi sebagai antisipasi dan opor terhadap perubahan. Ini kira-kira makna dari COVID itu. Panjenengan sekali lagi bisa memberikan makna yang lain. Ibu-ibu dan bapak sekalian, rumusnya akhirnya perubahan itu sebuah keniscayaan. Baik kita berubah dari kesadaran kita sendiri, atau berubahnya itu karena dipaksa, yang ujungnya kalau kita tidak sadar dan dipaksa tidak mau berubah, kita musnah. Tinggal pilih. Oleh karena itu, saya kira yang paling baik adalah berubah karena kesadaran, tetapi kalau toh tidak sadar, tidak apa-apa dipaksa kita mau berubah. Dibanding dengan kita tidak mau berubah, akhirnya kita musnah. Ya. Ibu-ibu dan Pak sekalian, di COVID-19 itu, orang tidak pernah bayangkan kalau masjid sampai mem-PHK marbotnya. Tidak pernah kebayang. Ya, di dalam kamus perjalanan hidup kita tidak pernah ada yang namanya masjid defisit untuk operasional. Tidak pernah ada. Tapi di COVID-19 ini, karena Masjid Agung, Masjid Al-Akbar di Surabaya yang paling gede itu, ya sebelum hari raya kemarin, terpaksa harus merumahkan sekitar 200 orang. Ya, karena apa? Karena memang defisit dan tidak ada jamaahnya. Ya, oleh karena itu, ini sekali lagi kita dipaksa untuk melakukan perubahan. Kali ini teorinya Pak Charles Darwin ini sering saya sampaikan. Dia bilang it is not the strongest of that survive. Bukan yang paling kuat yang bisa survive. Nor the most intelligent. Bukan pula yang paling pintar yang bisa bertahan. Tetapi the one most responsive to change. Tapi siapapun yang mampu menangkap, menjawab perubahan-perubahan itu. Oleh karena itu sekali lagi, COVID-19 ini telah membongkar tatanan yang ada dan memaksa kita untuk membangun tatanan baru. Terutama di mindset-nya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, tentang perubahan itu sudah sejak dulu kala itu berubah-berubah itu. Contohnya ini, sejak 1700 abad ke-17 itu ada perubahan namanya gelombang pertama, berubah lagi gelombang kedua, berubah lagi gelombang ketiga, terus sampai ke gelombang kelima yang sekarang ini. Dan sekarang mengalami perubahan lagi, sehingga perubahan itu bukan sesuatu yang aneh, memang harus. Saja tahunnya di sini dari sini ke sini butuh 60 tahun, di sini ke sini butuh 55, ini 50, ini 40, ini 30, maka nanti ke depannya akan semakin pendek perubahan-perubahan itu. Sehingga mindset pada saat kita mengalami perubahan ini menjadi penting. Kalau kita tidak bisa merubah mindset kita. Demikian juga ini pendekatan yang lain dari si conduct cycles, bedanya di setiap lompatan ini ada lompatan baru. Tapi esensinya adalah perubahan sendiri. Nah, apa yang berubah? Ibu-ibu dan bapak sekalian, kita kerja itu ada salib sumbu tiga salib sumbu. Ya. Sumbu yang pertama di sini itu automation level. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa diotomasi. Sumbu yang kedua yang tegak ini, itu terkait dengan kompetensi kita, talents kategori. Dan sumbu yang ketiga terkait dengan physical proximity, ruang. Ya. Kalau masa-masa lalu, ini physical proximity itu tinggi. Artinya kita itu selalu berdekatan. Ya, selalu berdekatan. Bahkan mohon maaf, jangan tersinggung. Kalau kita ke makam, ya, ziarah begitu. Kalau di sini makam ibu bapak kita, terus di sini makam orang lain, kita tidak boleh berdiri di sebelahnya makam ibu bapak kita. Ikut duduk kuburan bapakmu itu, kuburan bapakmu sebelah itu. Padahal dempet itu. Artinya apa? Yang namanya physical proximity itu menjadi mindset kita. Padahal ini mestinya kan boleh juga, agak jauh sedikit kan boleh juga. Tetapi karena mindset kita itu harus berdekatan secara fisik, akibatnya apa? Akibatnya kalau tidak berdekatan itu kurang sempurna. Filosofinya gitu. Nah, COVID-19 itu merubah ini semua. Ya, merubah ini semua. Yang tadinya physical proximity seperti yang kita lakukan sekarang ini
itu menjadi tidak lagi seperti itu. Tidak lagi harus berkumpul secara fisik, tapi memanfaatkan space imajiner atau virtual space, ya, atau cyberspace. Ya. Saya lompatin aja. Sehingga dari sini pula lah, maka dengan adanya COVID itu kita dipaksa ya, untuk memanfaatkan yang namanya cyberspace. Dan yang menarik adalah apa? Meskipun kita dipaksa harus berjauhan, tapi esensi untuk kolaborasi tetap jalan. Karena kolaborasi itu menjadi kebutuhan kita semua. Dari situlah, mau tidak mau, saya kira penjaringan semua di keluarga besar Ma'arif sudah sangat benar ya, mengambil inisiasi untuk melakukan pertemuan-pertemuan berbasis cyber seperti ini. Itu adalah memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi, meskipun secara fisik kita itu berjauhan, ya, tetapi esensi kebersamaan seperti judul yang dimintakan ke saya, ya, itu menjadi mutlak. Ya, bisa dibayangkan kalau ini dengan adanya lubang seperti ini, ya, kalau tidak ada yang bantu ini, ya, jebol lah begitu. Demikian juga ini. Itu. Oleh karena itu, kebersamaan keluarga besar Ma'arif itu menjadi mutlak. Menjadi mutlak. Jangan sekali-kali ada sekolah Ma'arif yang waktu masih akreditasinya C atau baru mulai berdiri ikut Ma'arif, setelah itu sudah modern, sudah maju dan seterusnya, aku tinggalkan engkau, gitu. Saya kira janganlah, ya, jangan. Justru sekolah-sekolah yang tadinya waktu Ma'arif itu taruhlah masih awal-awal dia masih sederhana, terus dia sekarang bisa modern, justru kita harapkan dia menjadi vehicle, menjadi penghela untuk bisa narik saudara-saudaranya yang lain dan seterusnya. Jangan sekali-kali ada sekolah yang sudah maju modern akhirnya meninggalkan Ma'arif. Itu tingkat kesetiaannya rendah, dan kesetiaan itu adalah ciri kekuatan orang baik itu ada di setianya itu. Yang berikutnya lagi, ini ilustrasi gambar saja tentang pentingnya metodologi. Jadi kalau kita diberi kerikil kecil-kecil sama batu besar-besar, disuruh memasukkan ke keranjang, itu ada kalanya orang yang memasukkan kerikil kecil-kecil dulu. Seperti ini. Ini kerikil kecil-kecil dimasukkan dulu, baru yang besar dimasukkan. Akibatnya apa? Hampir pasti yang besar-besar tidak bisa masuk. Itu. Padahal yang besar ini esensial. Tapi kalau yang dimasukkan yang besar-besar dulu, maka yang kecil-kecil ini bisa masuk di celah-celah dari yang besar-besar ini. Oke. Menyelesaikan persoalan yang sangat esensial, fundamental, itu harus kita prioritaskan dibanding dengan menyelesaikan perkara-perkara yang remeh-temeh, yang tidak berjanji, yang furu'iyah lah kalau bahasa agamanya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan yang dilakukan oleh LP Ma'arif? Saya kira pada masa pandemi sekarang ini kita harus merubah ya, target kita yang tadinya kita itu harus how to grow, gimana kita tumbuh, maka sekarang kita harus merubah menjadi how to survive, gimana kita bisa bertahan. Tetapi tidak sampai di situ aja. Tapi kita harus menyiapkan how to recover dan how to thrive, gimana kita bisa melompat naik terus ke atas begitu. Nah, ini kira-kira dalil umumnya, ya, dalil umumnya kalau kita sedang mengalami krisis itu ada 3 fase yang harus kita lakukan. Fase yang pertama adalah fase respons. Di dalam fase respon ini intinya gimana kita bisa terus berlanjut. Sekolah ini terus berlanjut. Ya, pembelajaran terus berlanjut. Ini respon namanya, manage the continuity. Tapi ini juga tidak bisa berhenti sampai di sini. Harus kita siapkan recover-nya. Ya, pada saat kita terlambat di sini, apa yang harus kita lakukan? Kita kejar di sini. Tapi setelah itu kita naik lagi untuk yang normal, yang to thrive itu. Sehingga kalau tadi itu logika tadi saya pakai atau kita pakai di urusan real di lapangan, maka sekarang gimana caranya proses pembelajaran tetap berlangsung? Gimana keuangan tetap bisa bertahan? Gimana siswa yang baru bisa kita rekrut? 3 itu sekarang saya kira yang menjadi pertanyaan besar kita. Itu. Bisa enggak kita proses pembelajaran yang dengan ditutup seperti sekarang ini tetap bisa berlangsung dengan baik? Bisa enggak keuangan kita ini
tetap bisa bertahan karena masyarakat banyak yang kena PHK sehingga kemampuan bayarnya itu sangat berat, padahal murid tidak boleh di DO dan seterusnya. Ini urusan keuangan, ya. Termasuk juga bisa nggak nanti kita bisa merekrut siswa baru? Karena kalau siswa baru kita tidak bisa merekrut, nanti akan ada terputus. Yang biasa menerima 100, taruhlah begitu, menerima 50, persoalan tersendiri itu. Ya. Dari situ sekali lagi, ibu-ibu dan bapak sekalian, saya kira ini bagian yang harus kita renungkan. Ini data, ya, murid-murid yang terkena COVID-19 di seluruh dunia akibat dari penutupan sekolah. Jadi pada saat Februari masih kecil karena ini masih ada di wilayah China. Terus sekarang 30 Maret kemarin itu sudah numpuk hampir 90% kena begitu. Ya. Jadi ada 180 negara yang mengalami penutupan sekolah itu. Termasuk kita pun juga mengalami seperti itu. Nah, kita sama-sama tahu yang sekarang diterapkan adalah social distancing, harus berjarak. Kalau kita menerapkan sekolah masyarakat kehidupan sosial itu berjarak, maka apa? Kalau ini kita terapkan di sekolah, mau tidak mau kapasitas kelas kita itu secara umum berkurang. Paling nggak separuh. Karena harus jaraknya 1 meter, 1,5 meter. Yang tadinya 1 meja bisa diisi 2 orang, harus diisi 1 orang. Dan seterusnya. Sehingga pilihannya, ya, itu menambah rombel baru. Ya, pilihannya. Karena di dalam kelas yang tadinya taruh 30, hanya bisa diisi 15. Hanya 15 kemana? Berarti nambah rombel baru. Kalau kita nambah rombel baru, maka kita harus menambah ruang kelas baru. Kalau menambah ruang kelas baru, berarti ada biaya baru. Atau waktu untuk menyelesaikannya ini pun juga persoalan tersendiri. Kan tidak mungkin buat kelas dalam waktu 1 minggu, 2 minggu kan susah. Atau kita pakai pola gelombang. Yang satu pagi, yang satu siang. Tetapi kalau kita pakai 2 gelombang, maka jam kerja guru naik. Yang tadinya dia ngajar 1 jam, 2 jam, taruhlah, itu sudah dapat 40 anak atau 30 anak, tapi karena anaknya dipecah jadi 15-15, berarti dia ngajar 2 kali. Kalau ngajar 2 kali, berarti honornya pun juga 2 kali. Kalau honornya 2 kali, pada sekolah kita, hampir 99% pendapatan dari murid, tidak mungkin muridnya disuruh bayar 2 kali. Jadi ini persoalan-persoalan real yang ada di lapangan yang perlu kita pikirkan dengan baik. Yang kedua, ya, itu kita harus mengendalikan interaksi sosial anak-anak di luar kelas. Kalau di dalam kelas itu mungkin relatif mudah, ya, kamu duduk sana, duduk sana, duduk sana. Tapi begitu dia istirahat keluar, meskipun waktu di dalam kelas dia pakai masker dan seterusnya, maka yang namanya anak-anak itu pas di luar godanya luar biasa, masker kawannya copot, ditarik, dibuang-buang. Ini balapan, buang maskernya ini dan seterusnya. Jadi ini real persoalan yang saya kira harus kita inikan. Oleh karena itu, salah satu alternatifnya menggunakan blended system. Ya, menggunakan blended system. Yaitu apa? Ada sistem tatap muka, tapi ada juga sistem virtual. Tapi kalau itu yang kita pilih, maka kita harus bisa memilah mana yang konvensional, yang tatap muka, dan mana yang virtual based. Kalau kita ambil yang virtual based, maka kita harus punya infrastruktur digital. Ya, dan harus ada biaya komunikasi tambahan. Jadi anak ngakses, membuka, ya, itu kan perlu ada tambahan biaya, pakai pulsa. Kalau kita seperti yang sekarang pakai webinar ini, atau Zoomnar ini, itu kan 1 jam ekivalen kira-kira 10 giga. 10 giga kan ekivalen Rp10.000. Loh, kalau ini berjam-jam kuliah sekolah itu, ya tambahannya kan akan tambahan banyak rupiah juga akan beban baru. Yang berikutnya lagi kesiapan kultur digital, ya digital culture readiness khususnya di jenjang SD. Ini beberapa persoalan-persoalan yang mengemuka di saat kita melaksanakan social distancing. Sehingga yang tidak kalah penting saya kira karena ini yang blended ini menjadi salah satu pilihan, Ma'arif kalau bisa menyiapkan Ma'arif platform. Jadi semua pembelajaran yang virtual tidak harus setiap sekolah itu menyiapkan platformnya sendiri-sendiri, tetapi Ma'arif punya proyek besar
dikerjakan rame-rame oleh para expert, begitu jadi dipakai oleh yang lain. Sehingga apa? Sehingga akan semakin cepat dibanding dengan masing-masing sekolah mengembangkan platformnya sendiri-sendiri. Intinya, kita tidak boleh berhenti untuk berpikir, mencari jalan keluar. Hidup ini adalah persoalan adalah bagian dari kehidupan. Tapi yakinlah, bagi orang yang cerdas, begitu ketemu persoalan, pikirannya cuma satu, how to solve the problem. Kalau kita melarikan diri dari persoalan, akan ketemu dengan persoalan yang baru. Oleh karena itu, tidak tepat kita melarikan diri dari satu persoalan. Coba, lu ada? Siapa yang tetap produktif, tetap proses belajar mengajar tetap jalan, baik yang konvensional maupun proses belajar mengajarnya itu dimodifikasi, dan dia paling cepat recovery, dia akan jadi pemenang. Jadi ibaratnya setiap orang sekarang itu sekolah-sekolah maupun kelompok bisnis dan seterusnya ini sekarang sedang masuk rumah sakit semua. Ada yang di kamar biasa dan ada yang masuk di ICU. Gitu. Nah, nanti begitu selesai ini siapa yang paling cepat recovery keluar dari rumah sakit, dia akan jadi pemenang. Karena yang lain masih belum bisa kerja, kita sudah bisa kerja. Sehingga recovery menjadi kata kunci kita untuk menjadi pemenang. Yang berikutnya lagi saya ingin share, menjadi orang baik itu mulia. Ya, menjadi orang baik itu mulia. Dan menjadikan orang menjadi orang baik itu lebih mulia. Jadi tidak cukup kebaikan itu diri kita sendiri. Kita ingin kebaikan itu di samping diri kita sendiri baik, tapi kita mampu menciptakan kebaikan bagi orang lain. Disitulah maka membangun ekosistem yang baik itu menjadi sangat fundamental. Karena ekosistem yang baik itu akan menjadikan orang menjadi baik itu sangat efektif. Ya. Tapi kalau ekosistemnya itu tidak bagus, berat. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin membangun satu normal baru, new normal, itu sebenarnya sekarang ini ada normal sudah. Ada normal, ada abnormal. Ya, di atasnya normal. Tapi ada abnormal. Abnormal ini kalau bahasa biasanya gila. Ya, abnormal, sampai itu abnormal itu tidak waras yang pakai AB ini. Ya, kalau UP ini itu yang di atas. Nah, kalau interaksi tesis antitesis dan sintesis antara abnormal dan abnormal ini yang atas dan bawah, maka nanti akan membentuk new normal baru. Nanti akan terjadi lagi ada new normal itu akan menjadi normal, nanti akan menjadi new normal baru, demikian dan seterusnya. Hidup itu seperti itu. Tapi yang paling penting itu seperti yang di awal, itu karena normal itu pada dasarnya adalah common sense, pakem dari common sense. Kalau orang melaksanakan sesuatu, terus orang itu bilang, ini normal kayak begini, dan kita pun bilang, iya normal sih. Itu artinya apa? Artinya ada common sense yang kita terima, ada nilai bersama yang bisa kita terima. Nah, sekarang ada sesuatu yang baru, yang lain belum bisa menerima, tapi nanti suatu saat akan bisa menerima pula. Maka nanti akan ada yang baru lagi, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, kita punya proyek keabadian. Ya, proyek keabadian ini proyek keabadian. Panjenengan sudah sering mendengarkan ini. Jadi ada 3 hal yang tidak terputus meskipun kita ini sudah meninggal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Kalau panjenengan pirsani, teliti, ketiga hal ini itu semuanya punya dampak sosial, tidak hanya dampak pada dirinya sendiri. Sedekah jariah itu pada dasarnya adalah infrastruktur publik, sedekah panjenengan yang bisa dipakai untuk publik. Ilmu yang manfaat itu bukan sekedar ilmu untuk diri kita sendiri kebaikannya, tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Demikian juga anak yang soleh itu bukan anak yang baik untuk dirinya sendiri, tapi dia bisa mengelola sistem, ekosistem secara keseluruhan dengan penuh kompetensi dan kredibel. Oleh karena itu saya coba membuat gambar dari hal tersebut. Jadi antara sedekah jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh ini satu kesatuan sebenarnya. Satu kesatuan. Rasanya susah untuk menciptakan atau mencetak kader yang soleh kalau tidak ada ilmunya. Ilmu ini pun juga susah untuk dikembangkan kalau tidak ada infrastruktur sosialnya. Sehingga infrastruktur sosial ya, yang dipakai untuk publik itu menjadi fasilitas untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat.
Dan ini baru bisa menghasilkan anak yang saleh itu. Nah, infrastruktur yang abadi itulah namanya wakaf itu. Ya, wakaf itu hakikatnya. Oleh karena itu, wakaf ini punya kedudukan yang sangat strategis. Ujungnya akhirnya kita semua ingin menjadi guru kehidupan. Kalau guru SD itu harus lulus SD. Ceritanya guru SD pondok SD ini tukaran itu nanti, ya. Guru SMP harus lulus SMP, guru SMA harus lulus SMA, dan guru kehidupan di dunia harus lulus keduniaan. Atau dalam bahasa lain tidak keduniaan. Tidak keduniaan itu tidak berorientasi pada harta, tahta, dan wanita. Kalau orientasinya pemimpin itu harta atau tahta atau wanita, itu namanya masih keduniaan. Sehingga kepemimpinannya masih penuh dengan konflik. Karena ada interest-interest. Begitu. Yang terakhir, saya kira saatnya kita harus melakukan transformasi dari saya menjadi kami dan kami menjadi kita. The power of we. Saya kira kata kunci keberhasilan Ma'arif ke depan, NU ke depan adalah di kitanya itu. Bukan di sayanya. Tapi sekali lagi di we. Bukan di anaisme, tetapi di nahnuisme. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf banyak kalau ada yang khilaf. Selamat berjuang. LP Ma'arif sukses selalu insyaallah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menekan kita, the power of we menjadi kuncinya. Ini luar biasa. Mohon perkenan Pak Prof. No, mungkin bisa bertahan sedikit, mungkin bahkan 10 menit atau sampai 15 menit. Kami akan minta tanggapan dari teman-teman LP Ma'arif NU untuk share atau dialog. Kami persilahkan. Bagi yang mau, silahkan naikkan direction. Directions itu ada jempol dan ada tepuk tangan. Pilih jempolnya. Saya persilakan. Silakan. Mohon teman-teman LP Ma'arif yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan. Boleh Pak, saya Pak. Ya, halo. Oh, monggo, Mas Amir. Pak siapa? Yanto. Imam. Pak Rashid. Pak Yanto, ya, Pak Imam. Pak Rashid dulu, Pak Rashid, Papua. Silakan. Ya, assalamualaikum Atau warahmatullahi Pak Imam dulu, wabarakatuh. Pak Imam. Oke, Pak Imam yang sudah siap. Oh, Pak Rashid. Oke, silakan Pak. Oke. Waalaikumsalam. Salam. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Kami dari LP Ma'arif Papua ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk Pak Ketum PBNU, Ketua LP Ma'arif PBNU. Alhamdulillah dengan sangat luar biasa pada hari ini dapat menyelenggarakan halal biar halal. Kemudian tidak lupa juga kepada Pak Prof. Nuh yang barusan menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ada dua hal yang kami petik dari beliau sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk kita semuanya. Kita harus menjadi diri kita dan tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian kami sampaikan untuk kami di Papua, sampai saat ini masih lockdown, belum tahu sampai kapan. Untuk kalau informasi terakhir, Anda menyampaikan bahwa kemungkinan sampai bulan Juli, dan itu pun kalau belum diperpanjang. Tetapi kegiatan-kegiatan tetap kami laksanakan untuk LP Ma'arif dan bersama-sama PWNU Papua dan LPBI melaksanakan penyemprotan disinfektan, kemudian dari PWNU juga bersama-sama untuk memberikan bantuan sosial yang terdampak kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi alhamdulillah semuanya itu bisa dilaksanakan walaupun dalam kondisi
pandemi pada saat ini. Jadi mungkin sementara seperti itu. Salam kami semuanya, warga NU dari Papua. Untuk Pak Ketum PBNU, Ketua LP Ma'arif PBNU yang sangat luar biasa, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Pak Ketum, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan salam untuk semuanya, ketua-ketua LP Ma'arif di seluruh Indonesia, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf dari kami Papua, atas nama keluarga besar LP Ma'arif dan PBNU Papua, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Pak Imam, baik. Ya. Pak Imam, terima kasih Pak Moderator, Pak Basnan. Terima kasih Prof. Luar biasa materinya, sangat tercerahkan sekali. Beberapa hal mungkin perlu saya tanyakan. Yang pertama bahwa kita sering untuk mencapai apa yang Prof sampaikan tadi itu, untuk bagaimana mengoptimalkan the power of we, asal dari saya, kemudian kita menjadi kami menjadi kita, itu selalu berebut siapa yang memulai dan bagaimana mendefinisikan masalah bersama. Kadang masalah itu adalah masalah yang belum dirasakan sebagai itu masalah masalah Pak Imam, mohon menampilkan mukanya. Oh, mohon menampilkan muka. Baik. Ya, sudah ya. Jadi pertanyaan pertama adalah sebenarnya siapa yang memulai dulu ini untuk menggerakkan the power of we tadi itu. Yang kedua kemudian bagaimana mendefinisikan Bagaimana? Bisa diterima jelas nih suaranya? Halo? Halo, ya? Jelas Pak Imam, jelas. Baik. Yang kedua, bagaimana mendefinisikan suatu permasalahan itu menjadi kesadaran bersama sehingga betul-betul bisa menggerakkan siapapun kita itu merasa memiliki masalah itu, kemudian secara bersama-sama bergerak untuk menyelesaikan bersama-sama. Sekian dua pertanyaan. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir Pak Hendi. Pak Hendi apa sudah bisa masuk? Ya. Oke, kalau tidak karena kita ini terdesak oleh waktu, mohon perkenan Bapak Prof. Muhammad Nuh untuk menyampaikan respon balik. Mohon Kiai. Terima kasih. Saya kira dari sahabat kita yang di Papua tadi itu informasi saja yang dilakukan di Papua sana. Begitu selamat kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua. Pak Imam Bukhari, terima kasih pertanyaannya. Siapa yang harus memulai? Ya, saya kira kita semua sudah punya teorinya. Ibda binafsik. Ya. Jadi sekolah kita sendiri itu harus memulainya. Itu. Filosofinya adalah filosofi memberi. Jadi kan ada graduasi. Yang pertama yang paling tinggi kan memberi. Yang berikutnya lagi menerima. Yang berikutnya lagi meminta. Yang berikutnya lagi meminta-minta. Nah, meminta-minta ini grade yang paling bawah. Nah, oleh karena itu saya kira mindset kita harus kita rubah. Jadikan memberi itu sebagai filosofi hidup. Karena apa yang kita terima itu pada hakikatnya adalah apa yang telah kita berikan. Ya. Sehingga hidup itu seperti kita ada di dom, di ruangan besar begitu. Kalau kita bilang A, maka pantulannya kan A. Ya. Kalau kita bilang B, maka mantulnya juga akan B. In aksantum di anfusikum. Ya. Oleh karena itu biasakan kita itu memberi. Meskipun sekolah kita itu relatif kecil, tapi memberi. Jangan sampai kita masuk di wilayah yang paling rendah, yaitu meminta-minta. Nah, bagi sekolah yang sudah besar, itu pun apalagi, dia harus memberi saudaranya. Karena kebaikan sekolah itu, meskipun dia sekolahnya besar, tapi kalau kebaikannya hanya untuk muridnya sendiri, untuk sekolahnya sendiri, dia belum dapat yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas itu belum dapat.
Karena apa? Karena skopnya masih skop D-nya sendiri. Padahal yang namanya aksan itu, ya, atau anfa itu, ya, itu adalah yang lintas batas. Semakin besar manfaatnya, maka dia itu semakin baik. Sehingga saya kira yang filosofi yang pertama Pak Imam itu mindset kita. Ojo seneng nih awak dhewe tok sing sukses. Ya, ojo seneng. Engko ora apa-apa sampean, kan sing nulungi. Itu. Jadi ibarat yang sekarang ini atau di kehidupan sosial kita kan ada namanya kamus inting-inting kalau bahasa Jawanya itu. Inting-inting, tahu inting-inting? Ya kan? Inting-inting. Kalau ada orang kalau diundang tidak pernah datang, ya diundang mantenan tidak pernah datang, diundang tahlil tidak pernah datang. Nanti suatu saat dia kalau menyelenggarakan atau melaksanakan mantenan, tidak ada orang datang juga. Sampai nggak tuh teko, apa teko. Ya. Jadi hukum sosial ini menarik untuk kita jadikan sebagai mindset kita. Oleh karena itu yakinlah kalau sekolah-sekolah kita itu belajar memberi dengan sekolah-sekolah lain, dan Ma'arif pun juga filosofinya memberi. Itu saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama, yang namanya wiya tadi itu akan kebentuk. Nahnu itu akan kebentuk. Jadi anaisme itu selesai sudah. Kita kembangkan ke nahnuisme. Gitu. Yang kedua, mendefinisikan kesadaran bersama. Memang untuk menjadikan sadar, itu seperti yang tadi yang saya sampaikan. Ada yang berangkat dari dirinya sendiri menyadari, tapi ada yang harus dipaksa. Itu. Saya kira kejadian ini itu memaksa kita semua untuk terus memperkuat yang namanya kolaborasi itu. Sehingga kalau Ma'arif di level pusat kalau bisa menyiapkan platform tadi itu, ya Ma'arif platform, ya, yang bisa dipakai oleh sekolah mulai dari Papua sana sampai di NTT sampai di manapun begitu, nyaman, yang lain tidak perlu mengembangkan susah-susah. Ya, terutama pelajaran-pelajaran yang sifatnya common, yang pelajaran yang di Papua sana sampai di ujung sana, Aceh tidak ada bedanya. Nah, karena bukan muatan lokal. Kalau muatan lokal barangkali bisa dikembangkan di lokal itu sendiri atau menjadi kekhasan. Gitu. Tapi sebagai platform besar, saya kira Ma'arif perlu dalam waktu 2-3 bulan sebelum tahun ajaran baru Juli nanti insya Allah, itu kita sudah bisa luncurkan. Ini namanya Ma'arif NU platform, MNU platform, IMNU platform. Jadi M Ma'arif, NU-nya, ya platform. Jadi M itu wakil dari I'm, NU itu NU dan kamu, ya, dari saya dan kamu, maka jadilah kita platform. Saya kira itu kita bisa mengundang kawan-kawan yang ada di manapun, termasuk di perguruan tinggi, PTNU untuk sama-sama mengembangkan MNU platform tadi itu, baik untuk SD, MI, Sanawiyah maupun SMP, demikian dan seterusnya. Saya kira itu Mas Imam. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada panjenengan semua dengan segala keterbatasan, dengan segala peluang yang ada. Kita itu sama-sama tetap bisa bertahan. Jangan sampai urusan COVID ini menjadikan sekolah kita tutup. Karena kalau di perguruan tinggi, info yang saya dapat dari orang Dikbud itu kemungkinan bisa sekitar 1.000 yang tutup perguruan tinggi itu. Karena apa? Karena begitu dia tidak punya murid baru, mahasiswa baru, selesailah begitu. Terus yang biasanya bayar 1 juta, dia tidak mampu, selesai juga lah begitu keuangan itu. Begitu keuangan ini kena, kegulung, cash flow kena, maka dari mana dia akan bayarin gaji gurunya? Begitu gaji gurunya tidak dibayar, kalau 1 bulan, 2 bulan barangkali masih bisa bertahan. Ya. Tapi kalau tidak jelas nasibnya, padahal dia sendiri punya tanggungan, saya kira ini pekerjaan yang luar biasa. Ya, pekerjaan luar biasa. Terutama yang tadi saya tulis tapi tidak saya sampaikan, ini kira-kira beratnya nanti di Juli, Agustus itu berat. Juli, Agustus itu berat. Secara ekonomi ya, secara ekonomi berat. Karena kalau di COVID itu yang mengenanya di akhir Maret. Orang kena PHK itu kira-kira Aprilan ini. April, Mei itu baru ini. Dia masih bisa makan tabungan. Ya, tabungannya masih ada.
1-2 bulan masih ada. Tapi begitu lebih dari 2-3 bulan, saya kira banyak tabungan yang sudah habis. Nah, disitulah kita harus menyiapkan yang namanya kolaborasi di antara kita, saling bantu-membantu. Saya kira itu, Mas Hasnat. Ya. Prof, yang japri ke saya dari Halo? Mohon perkenan waktu Prof lagi 15 menit. Ini teman-teman wilayah sangat antusias dengan Prof. Mohon pertama Pak Hanif, saya persilahkan, LPMNU Provinsi Banten. Pak Hanif, silakan. Mohon segera, Pak. Pak Hanif. Boleh dari Gorontalo dulu, Pak. Ya, pindah Gorontalo. Gorontalo yang siap, silakan. Baik. Saya Hanif dari Temanggung, Jawa Tengah, Prof. Mohon maaf, Pak. Gorontalo dulu. Silakan, Oke. Gorontalo. Langsung, Pak, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertama-tama saya mau menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Yang saya hormati Bapak Ketua PBNU, Ketua LP Ma'arif Pusat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nuh. Yang menarik tadi Pak Prof yang sampaikan tadi bahwa ada 3 ketahanan yang harus perlu kita baca baik ini di level nasional ini. Itu ke-mute itu. Pak Amirnya ke-mute. Pak Amir, Pak. dibuka Pak Amir. Ya, sudah. Ya. Ya. Maksud saya, ada 3 ketahanan yang perlu dijaga, yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, bahkan ini bisa saja merambah ke ketahanan politik gitu. Menurut pendekatan dan pemikiran Pak Prof. Muhammad Nuh, kira-kira kita berada pada ketahanan mana, Prof? Karena menurut Prof, sekarang ini pandemik ini jalan terus, dan puncak nanti persoalan ekonomi ini kira-kira pada bulan Juli sudah mulai kita dengar teman-teman di UGM, di UII mulai membuat pertemuan-pertemuan sampai ada gerakan-gerakan untuk pemikiran lewat forum-forum ilmiah tentang presiden kita saat ini. Menurut pemikiran Pak Prof, kira-kira seperti apa? Yang pertama, yang kedua, menarik sekali untuk kita ya, ada tadi moto yang mampu diformulasi oleh Pak Prof dalam waktu singkat, luar biasa ini untuk kita di LP Ma'arif ini ya, sehingga saya melihat bahwa kalau saya kaitkan dengan teori Charles Darwin tadi, bahwa orang terkuat itu adalah orang yang mampu merespon itu. Merespon 3 hal tadi, merespon perilaku sosial, ekonomi, dan termasuk politik tadi itu. Nah, menurut Pak Prof bagaimana ini? Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke Temanggung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pertanyaan. Satu hal yang disampaikan Profesor M. Nuh tadi, bahwa pandemi ini diperkirakan mungkin ya sampai 27 Juli. Kemudian bahkan di paparan tadi tertulis mungkin saja bisa sampai Oktober. Nah, ini mohon maaf pertanyaan saya agak sedikit teknis ini, Prof. Jadi tahun ajaran baru itu nanti kita di tanggal 13 Juli. Nah, mungkin sangat menarik tadi yang disampaikan Prof bahwa Ma'arif harus mempunyai satu hal yang bisa dipakai untuk semua. Ini mungkin Kiai Junaidi, nanti Kiai Arifin Junaidi bisa juga menanggapi ini. Jadi bayangan saya di situ adalah Ma'arif itu punya satu aplikasi software atau apa yang bisa dipakai untuk semua sekolah. Namun saya juga membayangkan ini berat, di Temanggung saja sekolah Ma'arif itu ada 163 sekolah Ma'arif.
di satu kabupaten itu. Siswanya sudah mencapai 25 ribuan siswa di Temanggung. Nah ini mungkin pertanyaan saya lebih teknis, ini nanti menghadapi pandemi ini, Ma'arif punya satu konsep Ma'arif platform tadi, dengan di sini saya menangkapnya ada satu aplikasi yang bisa melayani kebutuhan pembelajaran mulai dari PPDB sampai mungkin pembelajaran online ketika nanti tahun ajaran baru ini masih dalam kondisi pandemi. Mungkin satu pertanyaan itu, dan dari Ma'arif Pusat juga bisa nanti bisa memberikan solusinya di sini, Yai. Matur suwun, Yai. Oke. Karena waktu pukul 16.00, selanjutnya Pak Subandi dulu. Pak Subandi Lampung. Mohon singkat dan jelas, Pak. To the point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, saya sebelumnya secara organisasi Ma'arif Lampung mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan termasuk pimpinan pusat. Ada sedikit pertanyaan barangkali yang terkait, mungkin ini terkait dengan materi yang disampaikan oleh beliau Profesor, bahwa LP Ma'arif itu sebetulnya ada masalah yang muncul kala pandemik ini sebetulnya hampir sama. Yaitu pertama adalah masalah recruiting mahasiswa terkait atau recruiting mahasiswa atau siswa yang terkait dengan problem pandemik ini. Yang kedua adalah persediaan uang yang rata-rata di LP Ma'arif ini tidak ada likuiditas. Jadi duit ya datang habis sehingga selama 3 bulan akan mengalami masalah yang sangat berat sekali. Yang ketiga adalah masalah sistem pembelajaran. Tatkala nanti berjalan pandemik ini masih berjalan terus, maka paling tidak LP Ma'arif memberikan sebuah rambu-rambu dengan sistem yang akan digunakan di seluruh Indonesia. Saya rasa itu yang kami sampaikan, barangkali nanti mohon petunjuk dari Profesor maupun dari LP Ma'arif yang terkait dengan 3 hal yang dirasakan di Provinsi Lampung. Demikian saya akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Yanto, singkat, jelas Pak Yanto. Berturut-turut Ibu Rumtini. Pak Yanto. Siap. Kalau tidak ke Ibu Rumtini. Pak Yanto. Ya, siap. Pak Yanto, lanjut. Siap. Terima kasih Pak Beslam. Siap. Segera. Saya ingin belajar lebih jauh tentang teori yang disampaikan oleh Prof. Nuh tadi soal respon, recovery, dan retrieve. Kalau dikaitkan dengan sekolah Ma'arif yang tadi juga disinggung oleh Prof. Nuh, saya kira sekolah-sekolah Ma'arif itu ketika menghadapi pandemi ini itu sudah sedikit banyak responnya beragam. Ya mungkin dilatar belakangi oleh cara kali ya, cara atau bagaimana menyikapinya. Nah, saya ingin mengorek lebih jauh bagaimana menempatkan 3 teori ini dalam konteks pendidikan Ma'arif, Prof. Recovery, respon, recovery, dan retrieve tadi itu. Terima kasih. Oke, makasih Pak Yanto. Lanjut Ibu Rumtini. Bu Rumtini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuh, kita ketemu di sini, Bapak. Begini, Pak. Tadi setelah mendengar paparannya Pak Nuh dari awal sampai akhir, itu saya merasa bahwa vaksinnya COVID-19 sudah ketemu, Pak. Khususnya untuk Ma'arif ini. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi itu adalah obatnya penyakitnya Ma'arif dalam hal ini. Kalau kaitannya dengan saat ini ya COVID-19 tadi, obatnya ada yang tadi Bapak sampaikan semua tadi. Tentang terutama dalam hal ini adalah tadi ketika Bapak ada
dua hal yang saya garis bawahi sangat penting dalam kaitannya bagaimana agar sekolah-sekolah di bawah Ma'arif ini menjadi pemenang di kemudian hari atau pemenang dalam pertarungan ini. Itu kita tidak lagi bicara tentang saya, tetapi kita bicara tentang kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini bisa membentuk sebuah ekosistem agar bagi sekarang ini kalau digambarkan sebagai kereta api, PPM Ma'arif Pusat adalah kepalanya dan harus menarik gerbong yang di belakangnya yang begitu banyak dan gerbong itu sendiri beragam. Nah, bagaimana agar gerbong yang beragam ini bisa kita tarik, itu antara lain kalau kepalanya sendiri adalah kuat. Gitu. Kepalanya sendiri harus menjadi kita. Nah, nanti dengan kepalanya sendiri ini, dalam hari ini PPM Ma'arif menjadi kita akan bisa menarik gerbong itu dengan enteng dan bersama-sama maju. Nah, ini tadi sudah disampaikan bahwa platformnya adalah platform yang baru. Kita tidak bisa lagi menggunakan konsep-konsep yang lama. Kita harus berubah menjadi manusia baru dengan platform baru. Hanya dalam satu hal lain lagi, Pak, kita juga harus realistis bahwa tadi yang disampaikan Bapak tadi, meskipun itu merupakan saya sangat setuju sekali dan itu mimpi kita semua, itu kalau kita melihat realitanya itu masih agak di awang-awang gitu, Pak. Masih agak di langit. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan antara yang di langit dengan yang di bumi ini agar menjadi ke bumi, Pak. Yang di langit itu ke bumi. Bagaimana kita bisa menerjemahkan, memberi makna terhadap tadi yang Bapak sampaikan, itu betul-betul bisa membumi. Nah, saya berpendapat bahwa antara lain bahwa kita di PP Ma'arifnya harus kuat. Harus punya platform yang jelas dan realistis dan sekaligus itu bisa menarik gerbong yang gerbongnya masih agak terseok-seok itu tadi. Saya yakin bahwa kita akan bisa menjadi pemenang dan saya termasuk orang yang sangat optimis bagaimana sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu, Pak. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana agar platform tersebut berwujud sehingga terbentuk ekosistem yang tadi tidak hanya di langit tetapi lebih membumi. Demikian, Pak. Terima kasih. Menit kita mohon perkenan untuk menyampaikan balik atas dialog dari teman-teman LP Ma'arif NU. Mohon. Terima kasih. Silakan, Prof. Terima kasih banyak Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian atas pertanyaannya. Sekali lagi seperti yang di awal tadi itu, ini bukan tausiah, bukan ceramah, tapi sharing, berbagi. Sehingga saya pun dengan senang hati mendapatkan pandangan dari panjenengan semua tadi itu. Ya. Saya mulai dari yang terakhir, yang Bu Rumtini tadi itu. Jadi mesin itu tidak harus mesin itu tidak harus hanya ada di lokomotifnya aja. Di gerbong paling depan tidak harus. Tapi memang dia harus punya mesin, punya engine. Tetapi engine yang lain bisa diletakkan di gerbong berikutnya, gerbong berikutnya, gerbong berikutnya. Sehingga kita itu punya gerbong yang semuanya bermesin. Menjadi penggerak, bukan menjadi beban. Karena kalau yang mesinnya itu hanya yang di depan, lokomotifnya satu itu aja, yang lain beban semua, tentu sangat berat. Sangat-sangat berat. Oleh karena itu, teori fisikanya, maka setiap gerbong itu ada mesin penggerak, mesin penggerak, mesin penggerak, tapi mesin penggerak tadi itu arahnya sama dengan yang di lokomotif yang di depan tadi itu. Jadi LP Ma'arif di pusat itu sebagai penggerak utama, yang lain tidak boleh. Jadi kalau dia lari ke sana terus satunya lari ke sana, tidak boleh. Itu nanti akan jadi beban yang luar biasa beratnya. Tapi vektornya arahnya harus sama. Kalau itu yang terjadi, meskipun di depan itu kapasitasnya taruhlah 100 km per jam untuk jalan, tapi karena di belakang di sini itu banyak mesin, maka dia akan mampu mendorong
sehingga kecepatan di depannya ini melebihi dari 100 km per jam. Oleh karena itu, hendaknya setiap sekolah tidak menjadikan dirinya sebagai beban, tetapi menjadi penggerak pula. Sehingga kita punya mesin yang banyak sekali, dan itu akan luar biasa. Gitu. Di dalam teori komputer, kalau ada satu komputer yang super, yang besar sekali kapasitasnya, dibanding dengan komputer biasa, ya, yang kapasitasnya kecil, tetapi dia terhubung secara keseluruhan, itu reliability-nya lebih bagus yang kecil-kecil tapi terhubung. Karena apa? Karena kalau yang besar satu ini, itu ngadat, maka ngadat semua selesai. Tapi kalau di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada, kalau satu ngadat, maka yang lain masih bisa mendorong. Oleh karena itu, saya kira kekuatan kita itu ada di konsep muawana, bukan di konsep musabakoh, bukan di kompetisi, tetapi di sinergi. Konsep musabakoh, konsep kompetisi itu sudah selesai. Yang namanya konsep musabakoh atau kompetisi itu konsep yang tahun 70-an. Oleh karena itu ada namanya competitiveness index, indeks atau daya saing, ya itu. Tapi sekarang itu sudah berubah, sudah ganti konsep itu. Sehingga kalau antar sekolah ma'arif itu masih bersaing, saya kira itu benar, tapi untuk yang dulu kalah. Itu yang saya katakan yesterday logic itu. Jadi logika masa lalu. Sekarang logikanya bukan kompetisi, tapi logikanya adalah saling melengkapi, bersinergi. Yang berikutnya lagi, memang ya, yang namanya ini sharing saya, tentu nanti harus diterjemahkan bagaimana membumikan konsep-konsep besar tadi itu dalam pelaksanaan. Oleh karena itu tidak ada salahnya Pak Said, Pak Basnam, Pak Arjuna, habis ini kita bentuk melalui forum-forum kayak gini dengan terbatas, saling sharing, menyiapkan gimana membumikan dari gagasan-gagasan tadi ke dalam bahasa praktis. Saya kira itu bagian dari ikhtiar yang harus kita lakukan. Dari Temanggung tadi itu, ya. Jadi gini, sangat dimungkinkan ya, yang namanya akhir dari COVID ini bukan lagi Oktober, bisa jadi Desember. Sangat tergantung dari perilaku kita semua. Sangat tergantung dari kebijakan yang kita terapkan. Sehingga dari situlah yang paling rumit ujungnya adalah di dunia pendidikan. Ya. Karena di dunia pendidikan tradisi untuk ketemu secara fisik dan anak-anak itu luar biasa susahnya untuk dibuat social distancing. Social distancing itu untuk orang yang dewasa yang relatif paham tentang resiko. Tapi untuk anak-anak sekali lagi sama sekali tidak mudah. Oleh karena itu saya pun juga belum punya jawaban yang bagus betul, yang cespleng. Saya sedang memikir-mikir gimana caranya untuk menerjemahkan social distancing atau masa yang sekarang ini di sekolah-sekolah, terutama untuk di SD dan seterusnya. Yang dari Lampung saya kira Gorontalo memang iya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan politik. Rumusnya itu kan kalau kita belajar di 98 itu kan dari fenomena politik ya, menjadi fenomena sosial, menjadi fenomena ekonomi. Ya. Tapi sekarang adalah fenomena kesehatan akan berubah menjadi fenomena sosial, fenomena ekonomi. Sehingga jangan sampai terjadi fenomena politik. Sehingga oleh karena itu apa? Oleh karena itu harus segera diselesaikan. Karena kalau tidak segera diselesaikan, termasuk memanage ya, impact, dampak, dan seterusnya, itu khawatir ketahanan sosial, ketahanan ekonomi ini runtuh. Akhirnya berbuah kepada ketahanan, masuk di wilayah ketahanan politik. Ini sekali lagi jangan sampai itu terjadi. Cukup sampai di sosial dan ekonomi. Kalau ekonominya bisa diselesaikan, insya Allah selesai. Tetapi kalau ekonominya ini berlarut-larut, PHK terus terjadi, ya, yang namanya orang lapar tidak bisa diiming-iming dengan janji. Orang lapar itu ya perlunya makan hari ini. Itu maka begitu kesulut sedikit,
maka itu akan punya dampak terhadap politik. Saya sama sekali jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu yang harus kita selesaikan adalah sosial ekonomi harus segera beres. Saya kira itu yang terus tadi itu yang terakhir yang tiga kelompok tadi itu. Jadi begini, tahap awal ini memang tahap survive. Ya, tahap survive. Ini tidak hanya di Ma'arif, di PTNU pun juga demikian. Tidak hanya PTNU, di dunia perbankan pun juga demikian. Tidak hanya dunia perbankan, di bisnis pun juga demikian. Perguruan tinggi negeri pun sama. Yang awalnya itu gimana kita bisa tumbuh, sekarang nggak usah mikir tumbuh ya. Mikir bisa hidup selamat itu aja sudah lumayan. Gitu. Sehingga sekolah-sekolah Ma'arif pun juga demikian. Realitanya nggak usah mikir, bukan nggak usah. Untuk saat sekarang, yang kita pikirkan gimana kita bisa survive. Untuk bisa survive, orang itu harus mengurangi beban. Bebannya harus dikurangi. Ya. Karena kalau dia itu bebannya masih tetap, padahal pemasukannya berkurang, amblek dia. Maka itu bebannya harus dikurangi. Mana yang bisa dikurangi, termasuk investasi-investasi, tunda dulu. Kita yang penting berjalan dengan apa yang ada begini. Kalau itu selamat, begitu nanti yang di luar itu sudah COVID-nya, sudah reda dan seterusnya, maka kita mikirkan yang recovery tadi itu. Ya, baru setelah itu thrive-nya. Kira-kira thrive itu menurut hitung-hitungan saya kemungkinan 2021. Tetapi persiapannya harus mulai di akhir tahun 2020. Saya kira itu sekali lagi karena urusan waktu, saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada panjenengan semua. Sekaligus kami doakan mudah-mudahan sekolah panjenengan semua dan seluruh sekolah-sekolah Ma'arif di seluruh Indonesia ini bisa bertahan, bisa melakukan recovery, dan ujungnya nanti bisa ini. Kesempatan yang terbaik adalah kesempatan di perubahan. Ini semua orang sedang masuk rumah sakit, termasuk kita juga masuk rumah sakit, orang kaya pun juga masuk rumah sakit, orang miskin pun juga masuk rumah sakit, maka siapa yang keluar rumah sakit duluan, dia akan take lead, akan mengambil atau akan jadi pemenangnya. Sekolah-sekolah yang lain pun juga sama persoalannya, tidak usah khawatir, sama juga. Dia sudah yang sekolah besar, dia terlanjur gaji gurunya tinggi. Sama juga dia mengalami shortage keuangan. Sekolah kita gajinya kecil juga shortage juga. Gitu. Jadi semuanya sama ini. Sama-sama masuk rumah sakit, sehingga mumpung semuanya masuk rumah sakit, kita siapkan kita untuk segera recovery, sehingga segera keluar dari rumah sakit, langsung nyambut gaya normal. Yang lain masih sakit di rumah sakit, kita sudah nyambut gaya normal. Kita kulain semua, kita ambilin semua, dan seterusnya. Saat itulah insya Allah Ma'arif akan straight begini. Terima kasih. Baik, Prof, mohon maaf sebelum closing statement dari Pak Ketua Ma'arif, ini ada Pak Yasik, Prof, beliau diamanahi oleh Pak Ketua LP Ma'arif NU untuk menangani BHPNU, Badan Hukum Pendidikan NU. Beliau sangat berkepentingan untuk menyampaikan 1 menit. Silakan Pak Yasik. Monggo, silakan. Terima kasih. Pak Yasik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Basnang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Prof. Yang pengen saya tanyakan gini, Prof. Tadi saya sudah beberapa kali menyimak pemaparan jenengan terkait pendidikan, khususnya yang spesifik tentang LP Ma'arif NU. Tadi saya sudah mencatat beberapa hal penting, namun ada hal yang menurut saya masih belum jenengan singgung di sana, karena kita berbicara pendidikan, itu tidak semata-mata berbicara peran lembaga pendidikan, tapi juga ada pilar-pilar lain yang harus kita integrasikan. Salah satu yang mengganggu saya adalah pilar keluarga. Bagaimana keluarga juga berperan penting dalam pendidikan, khususnya di pendidikan LP Ma'arif NU, sehingga Ma'arif NU bisa melakukan khitonya tadi, Prof, yaitu mencetak generasi yang bermasa depan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Prof, sederhananya adalah begini, dalam apa namanya desain yang jenengan visi ya tadi yang jenengan paparkan, kira-kira kita butuh asupan lagi bagaimana kita meletakkan pilar keluarga ke depannya, karena ini mumpung momentumnya kita melakukan perubahan di segala sendi. Nah, termasuk juga kita minta catatan dari jenengan apa saja yang sudah kita lewatkan selama ini terkait
pilar keluarga ini yang seolah-olah tidak kita garap. Nah, ke depan LP Ma'arif NU saya pikir jika mau menjadi ekosistem pendidikan yang distintif, saya kira pilar keluarga itu juga harus mulai tergambar dengan baik perannya, persoalan kontroversial beberapa wali murid dengan kebijakan LFH selama ini saya maknai sebagai mengkoreksi kebijakan kita selama ini bahwa keluarga selama ini tidak dilibatkan. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, cuma dua, Prof. Yang kedua, tadi Profesor merespon beberapa pertanyaan dengan mengandaikan bahwa Ma'arif Pusat ini sebagai lokomotif dan yang lainnya itu harus vektornya harus sama, ya kan? Tidak boleh bergerak kemana-mana. Nah, kalau ini sering keluar, Prof, di raker kita bahwa ADART LP Ma'arif NU itu Ma'arif sebagai lembaga. Karakteristik lembaga itu adalah otonom di level pengurus NU masing-masing wilayah atau level kepengurusan, baik wilayah, kemudian kabupaten kota dan lain sebagainya. Bahkan kebijakannya juga terkait lembaga pengurus NU di masing-masing wilayah itu bisa membuka, bisa nutup sesuai dengan kebutuhannya. Nah, apakah ini akan mempengaruhi tadi itu, Prof? Misalkan mengandaikan Ma'arif Pusat harus jadi lokomotif. Kalau misalkan dengan konsep posisinya sebagai lembaga, apakah mungkin hal itu bisa diwujudkan? Karena masing-masing itu memiliki kewenangan juga. Ma'arif Pusat hanya memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan kebijakan, tidak memiliki kewenangan untuk menginstruksi. Nah, ini seringkali keluar, diskusi ini seringkali keluar di raker-raker kita dari teman-teman wilayah. Semangatnya sama supaya koordinasi itu kebijakan pusat itu bisa terimplementasi dengan bagus, maka Ma'arif ini harusnya menjadi banom. Nah, Profesor selaku salah satu ketua PBNU bagaimana menyikapi wacana ini? Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Pasnang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, monggo Prof ditanggapi, masih asik. Saya kira Mas Yasik, memang tidak cukup pertemuan ini untuk membahas yang panjenengan sampaikan. Saya kira monggo diinisiasi untuk pertemuan berikutnya lagi, yaitu gimana caranya kita memperkuat pilar, ya, pilar-pilar di dalam ekosistem pendidikan kita. Itu. Jadi kita punya berapa pilar begitu, ya, terus gimana cara memperkuat yang pilar A, pilar B, pilar C, termasuk juga mengkoordinasikan antar pilar tadi itu, ya, sehingga menjadi bangunan utuh yang kokoh. Itu. Hari ini saya belum karena urusan waktu aja. Yang kedua, ya, yaitu apa? Otonom. Jantung itu otonom. Dia tidak bisa kita kendaliin. Berhenti dulu ya, saya tidak bisa dia. Dia terus bergerak aja begitu. Ya kan begitu. Tetapi gerakan otonom dari jantung tadi itu tidak akan menyebabkan kalau jantungnya mau ke kiri, terus badannya mau ke kanan, terus dia bingung begitu, enggak. Jadi otonominya tetap di bawah kendali yang namanya hipotalamus, yaitu otak ini. Jadi otak ini memberikan kewenangan ke masing-masing organ, tapi dia tidak akan bisa keluar dari sistem tubuh ini. Nah, demikian juga di Ma'arif juga begitu. Meskipun otonom, dia tidak bisa keluar dari kerangka besar NU. Ya, tidak bisa. Itu separatif. Ya, kelompok separatis. Itu jadi otonom tapi keluar dari rumah besar itu separatif atau separatis. Itu. Demikian juga yang wilayah. Ya, wilayah terus keluar dari bingkai besar LP Ma'arif ya separatis juga itu. Oleh karena itu, dinamikanya tetap kita berikan otonomi, tapi tidak bisa keluar dari bingkai besar. Sepanjang policy di wilayah atau di kabupaten kota, cabang, dan seterusnya, itu masih muaranya sama, karena yang kita pakai bukan keseragaman, tetapi konvergensi, menuju ke satu titik. Menuju satu titik ini bukan berarti yang satu arahnya sama dengan yang lain, tidak. Yang satu arahnya ke sana,
yang satu arahnya ke sana, karena dia posisinya di sini. Kalau posisinya di sini, dia arahnya sama dengan yang di sini, berarti ke sana, tidak kena sasaran. Oleh karena itu, arah itu ditentukan oleh peran lokus, ya, peran entitas. Sehingga yang penting semuanya memperkuat di satu titik ini. Arahnya beda loh ini. Yang sini kan arahnya ke sana. Yang di sini, kalau arahnya juga ke sana, waktu lari ke sana, dia tidak dapat titik ini. Oleh karena itu, kalau sampean di sini, jangan ke sana. Kalau sampai di sini, larinya ke sini. Sehingga semuanya dapat yang ada di tengah di sini, sebagai center, sebagai tujuan utama kita. Saya kira pendekatan fisika itu tetap logis, tetap bisa dipakai untuk pendekatan-pendekatan yang lain, karena fisika pun juga, engineering pun juga bagian dari ilmu yang diberikan oleh Allah. Gitu. Semuanya bisa dipakai. Sepanjang logik dan ininya memenuhi syarat. Gitu. Demikian, Mas Basnam. Baik. Nanti diagendakan lagi aja forum kayak begini, karena kan biayanya murah. Tidak pakai konsumsi. Konsumsinya cukup dikirim Siap, Prof. Siap, Prof. Siap. Untuk makanan kirim pakai kabin guling virtual, ya kan? Model virtual. Prof. Biayanya murah, gitu. Monggo, nggih.